Wakaf, sebuah amanah suci yang tak hanya mengalirkan harta, tapi juga menghidupkan harapan dan menguatkan umat. Kini, wakaf menemukan jalannya dalam dunia digital. Wakaf bisa berpindah tangan lewat satu klik lewat digital. Wakaf digital bukan sekedar teknologi, ia adalah jembatan yang menghubungkan niat baik dengan kebutuhan nyata. Tapi, bisakah jembatan itu berdiri jika yang membangunnya saja justru enggan berkontribusi? Ketika yang muda kehilangan kepercayaan dan yang tua kesulitan menjelaskan, di sanalah tantangan itu muncul. Di sebuah kantor wakaf, cerita ini dimulai. Pertemuan, perdebatan, dan pencarian makna. Partisipasi wakaf nasional memang meningkat, alhamdulillah. Tapi, kelompok usia produktif 18 sampai 30 tahun masih stagnan di bawah 10%. Padahal mereka punya potensi besar. Nah, ini bukan cuma soal angka statistik. Ini soal kesadaran yang belum benar-benar tumbuh. Anak muda kita belum merasa wakaf itu relevan dengan hidup mereka gitu. Maka dari itu saya izin turun langsung ke lapangan, komunitas, kampus, bahkan madrasah. Mereka harus tahu bahwa di wakaf digital itu bukan cuma yang tua atau yang kaya. Ini dimulai sejak mudah, aman, dan sangat dilakukan. Itu langkah bagus, Fadil. Tapi jangan lupa, tantangan kita bukan teknis saja. Banyak dari mereka trauma dengan penipuan digital, takut riba. Ada juga yang sudah sampai duluan karena tidak percaya pada lembaga-lembaga resmi. Nah, itulah kenapa kita butuh lebih dari sekedar penyampai. Kita butuh jembatan, harus bisa bicara dengan bahasa mereka, harus ke dunia mereka dan benar-benar pahami keresahan mereka gitu. Iya. Baik, saya nggak akan cuma ngajak mereka berwakaf, saya akan mendengarkan mereka dulu biar mereka tahu wakaf ini bukan masa lalu. Ini masa depan kita juga. Aha, saya punya ide. Gimana kalau kita adain seminar khusus anak muda, bahas wakaf di kita, bawa narasumber yang relate sama mereka, dan buat acaranya interaktif, biar mereka ngerasa dilibatkan, bukan digerui. Bener juga ya. Boleh. Kalian tahu nggak? Sekarang wakaf bisa lewat digital loh. Tinggal buka aplikasi, klik, selesai deh. Nggak perlu nunggu kaya dulu baru bisa berbagi. Oh ya? Gitu doang? Kamu pikir semua orang bakal percaya cuma karena ada aplikasi dan kata syariah di aplikasinya? Tapi Pin, ada lembaga yang diawasi MUI, ada laporan keuangan, ada audit. Gak semua niat baik itu akal-akalan. Aku gak bilang semua. Tapi kamu lihat aja kenyataannya. Udah berapa banyak kasus sumbangan fiktif, investasi bodong atas nama agama. Kamu tahu kan, nama-nama besar pun pernah kecolongan. Terus kita disuruh percaya gitu aja. Nah itu, Vina masih lebih waras. Kalian ini masih mikir dunia baik-baik aja. Bangun bro, dunia ini keras. Kalian pikir aku cuma mikirin wakaf doang? Aku mikir besok mau makan apa aja udah syukur. Aku paham hidup itu gak gampang, tapi justru karena itu kita harus jadi bagian dari solusi. Nah, wakaf digital itu adalah cara baru kita biar bisa tetap berbagi walau sedikit. Aku bukan orang kaya, tapi aku tahu kebaikan itu bukan cuma soal jumlah, tapi niat. Kalian percaya, silahkan. Tapi jangan paksa orang lain buat peduli. Kalian gak tahu rasanya tidur dengan perut kosong, sambil mikirin keluarga yang lebih membutuhkan dari orang lain di luar sana. Aku gak bela Jafar, tapi dia gak salah sepenuhnya. Kita ini hidup di tengah sistem yang bikin orang takut buat percaya. Bukan karena gak mau, tapi karena udah terlalu sering dikecewain. Aku paham seperti itu wajar. Tapi kalau kita gak coba buka ruang buat hal baik, kapan bisa mulai? Aku ikut bukan karena aku paham semua, tapi karena aku yakin selama positif, ya dijalani aja. Positif? Kamu enak ngomong, Riz. Kamu gak pernah ngerasain harus pura-pura kuat tiap hari. Aku bukannya gak peduli, aku cuma
capek sama semua sejak kosong ini, dari pemerintah, dari tokoh agama, dari sistem. Semua katanya demi kebaikan, tapi tetap yang di bawah masih ngelus-ngelus dada. Kalian itu idealis. Aku bukan anti kebaikan, Ren. Aku cuma butuh bukti lebih dari sekedar aman dan mudah. Aku gak pengen ikut sesuatu yang nantinya jadi hedahan gagal berikutnya. Justru itu, Pin, kenapa kalian harus ikut? Biar kalian tahu bagaimana sistemnya, benar atau tidaknya. Jadi kalian tahu, bukan hanya dilihat dari luarnya saja. Nah, kamu kritis. Gunain itu buat nyaring mana yang benar-benar buat umat. Udahlah, kalian semua bisa sok bijak karena hidup kalian tidak separah hidup aku. Kalian mau suci, silahkan, tapi jangan paksa aku buat pura-pura peduli. Hidup ini udah nyakitin dan harus jadi malaikat palsu. Dia marah bukan karena kita yang salah, tapi dia capek dan belum sembuh dari kekecewaan. Aku nggak akan nyerah. Bahkan kalau cuma satu orang yang berubah, itu udah cukup buat kita mulai. Aku yakin kita bisa ajak lebih banyak anak muda buat paham. Wakaf itu bukan hanya sejumlah uang, tapi soal seberapa tulus kita mau berbagi. Permisi, apakah boleh duduk? Iya, boleh. Tadi saya dengar persiapan kalian itu sangat berharga. Dan mungkin saatnya kita bikin ruang yang lebih luas, seminar atau diskusi terbuka, bukan hanya yang ceramah tapi buat didengerin juga. Kita nggak perlu banyak yang tahu, tapi cukup satu orang yang dia mikir. Itu juga bikin yang terbuka. Oh, menarik. Boleh. 2 hours later. Japar, nenek kamu masuk UGD. Harus segera dirujuk. Tapi butuh biaya sekarang. Gawat, Japar. Aku gak punya apa-apa. Nenek yang selalu ngasih aku makan dulu, nyisihin buat aku. Sekarang butuh bantuan, dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Kata orang, 1-2 ribu bisa jadi pahala. Tapi sekarang 1-2 ribu aja aku gak punya. Years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas satu topik yang mungkin terdengar klasik, yaitu wakaf. Tapi kita akan lihat dengan cara baru, yaitu wakaf digital. Karena kini menjadi solusi umat di era teknologi. Wakaf digital adalah proses mengalihkan harta wakaf secara online melalui aplikasi, website, atau QR Code. Dengan Rp10.000 pun semua bisa mulai berwakaf gitu. Gak perlu harus nunggu kaya. Tapi perlu digarisbawahi, wakaf digital tetap tunduk pada prinsip ekonomi Islam, anti riba karena tidak ada bunga atau keuntungan pribadi. Yang kedua, bebas dari gharar. Semua transaksi jelas, transparan, dan diaudit. Yang ketiga, tanpa unsur mainstream, alias tidak bersifat spekulatif. Yang keempat, mengedepankan keadilan dan distribusi kekayaan. Bahkan bisa terhubung ke bentuk kemitraan seperti mudharabah dalam pengelolaan wakaf produktif. Data Basna 2023, presentasi wakaf nasional telah mencapai 2.000 triliun rupiah. Yang baru terrealisasi baru sekitar 1%. Oh, izin Kak, berarti wakaf digital itu bukan cuma amal ya, tetapi strategi untuk memeratakan kekayaan umat. Bukan begitu? Tepat banget, wakaf itu bukan soal besar atau kecil hartanya, tapi soalnya dan keberanian untuk peduli. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekah amal jariah termasuk
yang tidak akan terputus walau kita telah meninggal. Izin Kak, kalau dana wakaf dipakai untuk usaha yang dikelola profesional, itu bisa masuk skema sirkah atau mudarobah gak? Bisa banget, namun dana wakaf untuk membuka minimarket syariah keuntungannya dikembalikan ke masyarakat, bisa dipakai untuk beasiswa, panti asuhan, dan yang lain-lain. Tapi sayangnya, meski teknologinya sudah ada, partisipasi usianya masih 18-30 tahun, masih di bawah 10%. Padahal kalian generasi kunci, generasi perubahan. Nah, jadi wakaf digital bukan buat orang suci, tapi buat siapapun yang mau berbuat baik, bahkan di dalam diam. Tuh. Assalamualaikum, nama saya Jafar. Saya bukan siapa-siapa. Saya pernah bilang ke teman saya, ngapain sih wakaf-wakaf? Itu dengan dua kena tipu. Dan 2 hari yang lalu nenek saya masuk UGD. Saya cuma bisa nangis karena nggak bisa bantu apa-apa. Dari situ saya paham kalau saya ternyata bukan gak mau wakaf, tapi memang tidak mau mencoba. Saya pikir wakaf itu hanya untuk orang kaya, tapi ternyata niat sekecil apapun bisa menjadi perubahan. Bagi kawan-kawan, maaf karena saya pernah sinis. Saya akan menjadi lebih baik lagi, akan berubah sebaik-baik mungkin dan sehormat-hormat. Hari ini bukan soal siapa paling banyak memberi, tapi siapa yang berani melangkah duluan. Karena wakaf bukan sekedar amal, tapi warisan cinta untuk generasi setelah kita. Nah, seperti itu. Perubahan memang tak selalu mudah, namun ketika hati terbuka, ilmu menyinari dan niat bersih bersatu dengan teknologi, maka wakaf tak hanya sampai kepada tangan yang membutuhkan saja, tapi juga mengetuk hati yang selama ini diam. Wakaf digital bukan soal aplikasi, tapi soal aksi. Bukan soal sistem, tapi soal keikhlasan yang diperluas jangkauannya. Hari ini, semoga langkah kecil ini menjadi awal dari tujuan besar. Karena berwakaf bukan hanya kewajiban, tapi jalan menuju keberkahan bersama. Wakaf digital, kecil di jari, besar di akhirat. Behind the scene. Dimulai. Pertemuan perdebatan dan mulai disinilah jadi di situ jadi di sana jadi di sinilah cuman tetapi juga kela pokok teks wakaf digital Abi pas mundurna harus bentar
Laguan, Bah. Laguan. A few moments later. Direkam tak? Nah, menjaga aset negara bos. Sebuah Perjuangan. berhasil. Tiga, action. Hari ini Bentar dulu. Satu. A few moments later. Lanjut.